Cek ya. Oma Opa diberkati oleh pujian pada pagi hari ini. Amin. Biar akhir hidup kita terus mengucap syukur dan terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa kami yang kami kenal dan kami sembah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami boleh ada hingga saat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu. Dan saat ini kiranya puji-pujian kami menyukakan hati nama Tuhan. Hati Tuhan disukakan oleh pujian penyembahan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga yang disampaikan hanyalah kehendak Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami dimampukan oleh Roh Kudus mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Oma-Opa, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim Perjanjian Lama. Bukunya bisa ditaruh dulu ya, buku nyanyiannya Oma-Opa ditutup, ditaruh dulu karena tidak ada di buku ya. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama-sama. Karena nggak kelihatan saya bacain buat Oma-Opa ya. Sesudah itu Delila membuat Simson tertidur di pangkuannya, lalu dipanggilnyalah seorang untuk mencukur ketujuh kepang rambut kepalanya. Demikianlah orang itu mulai menundukkan dia dan kekuatannya meninggalkan dia. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin datang menyerbu engkau Simson. Lalu terjagalah ia dari tidurnya, katanya, aku akan bebas seperti dahulu dan akan merenggut diriku. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Demikian jauh membaca firman Tuhan. Hari ini kita melihat kisah daripada Simson dan siapa? Delila. Ada di Perjanjian Baru atau Lama ya, Oma ya? Perjanjian Lama. Mungkin kita juga udah pernah nonton filmnya ya. Simson dan Simson badannya gimana? Besar ya. Rambutnya panjang, tapi tergoda oleh siapa? Wanita Delila yang tidak diketahui orang mana. Nah, Oma-Opa, hari ini kita mau belajar mengenai apa? Terlena. Oma-Opa, ada yang bisa menjelaskan di sini arti kata terlena itu apa? Terlena, oh aku terlena. Ya, lupa diri. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Terlena itu apa? Tak ingat. Kenapa? Tidak ingat. Tidak ingat. Yo, tuh. Ada lagi yang mau menambahkan? Terlena itu terbawa oleh keadaan sehingga menjadi tidak waspada, tidak sadar atau lalai. Itu jadi tak sampaikan oleh Opa Budi Utomo dan Opa Ian ya. Oma-Opa, pernahkah kita itu terlena? Sering ya. Oleh karena keadaan yang nyaman biasanya ya Opa ya, terlena itu ya. Terlalu nyaman akhirnya kelalen. Saking nyamannya akhirnya kelalen. Nah, Oma-Opa, saat seseorang menjadi lengah, terlena itu secara rohani ya. Secara rohani, ketika orang itu terlena secara rohani ya, terlena rohaninya. Nah, itu memungkinkan orang itu bisa jatuh dalam dosa. Betul nggak? Betul. Bisa. Nah, Oma-Opa, kita tahu ya, Simson ini adalah seorang
nasir Allah yang sudah ditentukan oleh Allah untuk menjadi pemimpin saat itu, hakim saat itu ya. Dan bahkan Simson jadi hakim orang Israel saat itu ya. Dia punya kekuatan besar ya karena orang tuanya meminta anak kepada Allah saat itu dan dikasih anak, tapi dengan syarat anak ini nggak boleh dicukur rambutnya selama hidupnya ya. Karena apa? Kekuatannya ada di rambutnya gitu. Nah, singkat cerita ya, Simson ini kan susah dikalahkan oleh orang Filistin saat itu ya, bangsa Filistin. Tetapi diutusnya seorang perempuan bernama Delila oleh orang Filistin. Kamu cari kelemahannya. Lalu Delila itu kan karena disukai oleh Simson, sayang, kamu kekuatanmu apa sih, kok bisa kamu kuat banget gitu ya. Lalu Simson akhirnya kan pertamanya nggak mau ngasih tahu kekuatannya, tapi lama-lama karena luluh ya sama pacarnya ini, akhirnya dikasih tahu kelemahannya. Kekuatanku itu ada di rambut. Sudah tahu, akhirnya dijebak oleh Delila ini karena digoda oleh perempuan, sehingga Simson ini terlena oleh karena wanita cantik Delila ini, sehingga dia memberitahukan kelemahannya, dicukur rambutnya, sehingga dia nggak punya kekuatan lagi, lalu dihajar oleh bangsa Filistin ya, dan kalah akhirnya Allah. Nah, itu menjadi pertanda bagi kita bahwasanya kita sebagai manusia pun bisa saja mengalami hal seperti Simson ya, betul, terlena ya. Padahal Simson adalah kekuatan Israel dan dia tahu kelemahannya, tapi dikasih tahu gitu loh. Oleh karena terlena oleh wanita tadi, sehingga kalah, jatuh di dalam dosa gitu. Nah, Om pernah tahu nggak monyet ya? Ini monyet ya, kelihatan ya? Monyet itu kalau pada suatu hari itu ada cerita gini, monyet itu sedang ada di sebuah pohon, lalu angin itu datang, angin itu datang begitu kencangnya, kayak angin ribut gitu. Dan monyet ini tidak jatuh dari pohon itu. Karena apa? Karena dia itu pegangan kencang sehingga anginnya gede banget, dia semakin berpegangan kepada pohon itu sehingga dia tidak jatuh. Tetapi Om akhirnya tiba-tiba angin berganti menjadi angin sepoi-sepoi. Lalu dia ngantuk dan gabruk jatuh. Nah, seringkali Om yang menjatuhkan kita itu bukan badai yang besar, justru malah kalau kita itu mengalami hal yang besar yang jelas-jelas itu godaan itu, aku kuat, aku nggak mau kalah, sehingga kita menang. Tapi kadang-kadang seperti monyet tadi, angin sepoi-sepoi ya, angin yang nyaman itu membuat monyet itu jatuh, membuat kita jatuh. Ya, angin sepoi-sepoi malah bikin ngantuk ya ya. Ya, kayak di sini juga sepoi-sepoi ya, bikin ngantuk. Seringkali manusia bisa jatuh di dalam angin yang sepoi-sepoi ya. Nggak ada yang tahu ini, aku melanggar peraturan. Nggak ada yang tahu ini, aku melanggar. Cuma sekali ini aku melanggar peraturan. Dicoba, akhirnya kebiasaan melanggar peraturan. Misalnya terlena karena sekali dua kali nggak ditegur misalnya. Nah, itu omongan contoh ya, manusia itu terlena. Sekali ini lah, nggak apa-apa, ini 2 kali, 3 kali, 4 kali.
akhirnya bablasan. Jadi hati-hati Om, kita semua manusia di sini tuh berpotensi, nggak hanya opa saya juga pun ya berpotensi, semuanya nggak ada yang terlepas dari yang namanya pencobaan, godaan iblis untuk membuat kita itu jatuh, membuat kita itu sengsara ya. Betul nggak Om? Betul. Pendeta pun semua rohaniawan yang tidak lepas dari godaan. Jadi kita hari ini diingatkan mengingat kisah Simpson tadi, dia terlena oleh keadaan sehingga dia jatuh dalam dosa, dia akhirnya dikalahkan oleh musuh, jadi rugi. Betul Om Opa? Nah maka kita apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini Om Opa? Janganlah kita sampai terlena. Ya, kan ada orang yang mengatakan, oh itu ini dosa kecil. Ada dosa kecil, ada dosa besar ya. Nggak ada. Semua dosa ya dosa. Semua dosa dosa. Salah di hadapan Tuhan. Cuma dosa kecil, cuma bohong untuk kebaikan katanya ya apa ya. Aku bohong dikit ini untuk kebaikan. Nggak ada. Ya kita seringkali menormalisasikan ya, dosa kecil nggak apa-apa melakukan, yang penting aman gitu ya. Bohong dikit nggak apa-apa demi kebaikan. Nah ini yang seringkali membuat kita itu terlena. Hati-hati Om, iblis itu pintar menggoda kita. Kamu lihat ada uang nih, ambil aja nggak apa-apa, nggak ada yang lihat kok. Ada barang ini ambil aja, ada makanan ini ambil aja, nggak ada yang lihat kok. Sekali-kali nggak apa-apa lah. Iblis sih gitu Om membisikinya, seolah-olah kamu juga nggak ada makanan kan, nggak ada cemilan kan, ya, misalnya gitu ya. Nggak ada cemilan nggak apa-apa, daripada nanti kamu kelaparan sureng gitu. Nah, ini Om terlena. Hati-hati Om. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam mangsanya apa saja ketika kita lengah. Yaitu tadi Om, lengah itu diawali dari perasaan nyaman. Oh, nggak ada teguran kok, nggak ada yang melihat kok gitu ya, membenarkan diri sendiri, sehingga ya kebablasan. Kalau diterus-teruskan akhirnya terjatuh di dalam dosa. Hati-hati Om. Hati-hati dengan angin dosa yang membuat terlena melalui perkataan kita ya, kebiasaan mungkin kita ngomongin orang ya, bergosip, berkata-kata kasar ya. Kalau diterus-teruskan akhirnya jadi apa? Kebiasaan. Lalu tindakan kita, apa tindakan kita, tindak tanduk kita yang tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan, yang bisa membuat kita itu terlena di dalam dosa, sehingga kita nanti akhirnya jatuh di dalam dosa dan kita menyesal sudah melakukan dosa itu. Maka hari ini Om, firman Tuhan dan saya perpanjang, singkat saja, belajar dari kisah Simpson dan Delila, di mana Simpson itu terlena oleh dosa. Maka kita diingatkan jangan kita terlena, karena kadang angin yang sepoi-sepoi itu ya, yang bisa membuat kita terjatuh. Jadi Om ingat hari ini supaya kita ngapain Om? Jangan tapi waspada, karena godaan itu terus mengintai kita dimanapun, kapanpun kita ada. Oke Om, hati-hati ya, jangan terlena. Teruslah mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita semua itu rawan digoda oleh Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, niscaya kita akan mampu, kuatlah menghadapi godaan. Kalau kayak Yusuf itu loh, ketika digoda siapa? Tante Potifar, dia lari gitu, meninggalkan godaan itu, bukannya malah nyoba aku kuat gitu. Orang kuat mau malah akhirnya berdosa sama tante Potifar. Oke, Tuhan memberkati kita.
Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami diingatkan bahwasannya seringkali kami bisa jadi terlena oleh karena keadaan di sekeliling kami. Kami sering menormalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka hari ini kami mohon ampun ya Tuhan, dan Roh Kudus kiranya terus membantu kami, mengingatkan kami bahwasannya iblis senantiasa terus menggoda kami supaya kami terjatuh. Maka kami mohon kekuatan dari Engkau ya Tuhan, kiranya kami terus waspada, terjaga, dan janganlah sampai kami terlena, apalagi rohani kami sampai terlena jauh dari Tuhan, tidak dekat kepada Tuhan. Kami tidak pernah membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka akan sangat mudah sekali untuk terlena dan tergoda oleh godaan iblis. Maka ampunilah kami ya Tuhan, ajarlah kami selalu dekat kepada Tuhan sehingga kami dapat mengalahkan godaan-godaan, sehingga kami tidak terlena ya Tuhan. Bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi oma opa di panti ini. Kami teringat Oma Alin yang mana tadi malam dibawa ke rumah sakit HI untuk diopnam, dan kami berdoa memohon kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan kepada Oma Alin sehingga Oma Alin dapat beraktivitas kembali seperti biasanya ya Tuhan. Kami memohon yang terbaik dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bu Wanda yang saat ini menjaga Oma Alin, berikan kesehatan dan kekuatan. Oma-oma yang lain, Opa Fajar, kami berdoa kiranya Tuhan terus kuatkan, pulihkan kakinya sehingga semakin hari semakin disehatkan dan kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Oma-oma yang lain yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan juga beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Kami saling berdoa bagi pengurus yayasan. Terima kasih. Kami teringat Ibu Lani yang saat ini sedang opnam di geriatri. Kami berdoa Tuhan kiranya berikan kesembuhan, pemulihan, sehingga berangsur-angsur melalui obat yang diberikan dan dokter yang merawat dapat memberikan kesembuhan bagi Ibu Lani, dan Ibu Lani dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Seluruh pengurus yayasan kiranya ada dalam perlindungan Tuhan, kesehatannya, keluarganya, semuanya dilindungi dan diberkati Tuhan. Karyawan Panti Ureda, terima kasih. Saat ini kiranya Tuhan juga memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Apa yang mereka cita-citakan Tuhan akan berkati, dan kami juga berdoa di minggu-minggu depan mereka akan merayakan, ada yang merayakan Idul Fitri. Kiranya Tuhan akan memberkati, melancarkan setiap aktivitas hari raya mereka. Mereka boleh pulang, berkumpul, bertemu dengan keluarga, dan dapat kembali lagi ke panti dengan sehat dan membawa sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan panti kami dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memelihara panti kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan menutup, mengakhiri persekutuan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga.